Saya Agapita Ivana Amadea Putri dengan NIM 22030120110029. Kali ini saya akan membahas mengenai sayur dan buah yang saya pilih, yaitu kakao dengan nama latin Theobroma cacao L. Nah, di sini saya memiliki beberapa topik bahasan yang cukup menarik untuk diulas dan dibahas bersama. Di sini saya akan membahas definisi dan taksonomi kakao, kemudian asal dan bentuk kakao, lalu warna dan cara pengolahan kakao, rasa dan tekstur kakao, serta saya akan membahas mengenai senyawa bioaktif kakao. Nah, langsung saja kita membahas definisi tentang kakao. Sebenarnya kakao itu apa sih, gitu kan? Nah, kakao atau dengan nama latin Theobroma cacao L merupakan salah satu jenis tanaman penyegar yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kakao juga memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan dasar untuk produk pangan, kosmetik maupun dalam bidang kesehatan. Nah, kakao ini merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan Indonesia yang dapat diolah menjadi produk kokoa dan coklat yang mengandung antioksidan yang alami. Nah, sejak tahun 1930-an, kakao ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2010, Indonesia adalah pengekspor biji kakao terbesar ketiga seluruh dunia dengan produksi biji kering mencapai 550.000 ton setelah negara Pantai Gading dan Ghana. Kemudian di sini kita akan membahas taksonomi dari kakao. Sebenarnya taksonomi kakao ini tidak perlu banyak begitu dibahas karena ini juga sudah menjadi kesepakatan para ahli untuk menentukan taksonomi dalam kakao itu sendiri. Nah, dalam susunan taksonomi, para ahli menyimpulkan bahwa tanaman kakao termasuk pada divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Dialipetal, ordo Malvales, familia Sterculiaceae, genus Theobroma, dan spesies atau nama latin yang biasa digunakan adalah Theobroma cacao L. Untuk asal kakao, saya tidak hanya membahas asal-usul kakao tumbuh, tetapi juga sejarah perkembangan kakao masuk ke Indonesia itu sendiri. Oke, kakao itu tumbuh liar di lembah Amazon dan daerah tropis lainnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tapi tanaman kakao ini juga menyebar di beberapa negara, contohnya seperti Kolombia, Pantai Gading, Kongo, Ghana, India, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Malaysia, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Venezuela, dan beberapa negara lainnya. Di Indonesia sendiri, tanaman kakao itu didatangkan oleh bangsa Spanyol sekitar abad ke-15. Nah, pada tahun 1938, tanaman kakao ini mulai intensif ditanam di daerah Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kemudian, perkebunan kakao pada tahun 2002 itu telah menyediakan banyak lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900.000 kepala keluarga petani yang sebagian besarnya bertempat di kawasan timur Indonesia. Jenis tanaman kakao yang diusahakan sebagian besar adalah jenis kakao lindak dengan sentra produksi yang utama berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Di samping itu juga ada jenis kakao mulia di perkebunan besar negara di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, kemudian kita beralih ke bentuk kakao. Berdasarkan bentuk buahnya, kakao itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama Angoleta, kemudian Kundeamor, yang ketiga Amelonado, dan yang terakhir adalah Calabasil. Nah, yang pertama itu Angoleta ya. Angoleta itu memiliki kulit luar yang sangat kasar, tidak memiliki bottleneck,
buahnya berukuran besar, alurnya dalam, dan bijinya biasanya berwarna ungu. Kemudian kalau Kundiamor itu memiliki bentuk buah seperti angoleta, jadi berbentuk oblong begitu, tetapi lebih elips atau lebih lonjong. Kulit buahnya Kundiamor itu kasar, bottlenecknya itu terlihat dengan jelas, bijinya tetapi gepeng, bermutu superior, dan bijinya itu berwarna ungu gelap. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu hampir mirip, yaitu Amelonado dan Calabasil. Mereka ini memiliki bentuk buah yang bulat seperti telur, tetapi Amelonado ini cenderung lebih ramping begitu ya dari Calabasil. Lalu kulitnya itu sedikit halus, ada yang memiliki bottleneck dan ada yang tidak memiliki bottleneck. Kemudian alur dari buah ini itu terlihat dengan jelas, tetapi bijinya gepeng, bermutu sedang dan superior, dan kedua buah kakao ini memiliki biji yang berwarna ungu. Kemudian ada warna dari kakao. Nah, sebenarnya buah muda dan buah tua atau yang buah sudah masak dari kakao itu mempengaruhi warna kakaonya. Kalau buah muda itu bervariasi warnanya, mulai dari merah muda kecoklatan, merah kecoklatan, merah kehijauan, itu juga ada, hijau bahkan ada hingga kecoklatan. Sementara kalau buah yang sudah tua atau buah yang sudah masak atau matang itu bisa dari warna merah kekuningan, kuning cerah, kuning kehijauan, hingga oranye. Lalu untuk warna buah itu dapat digunakan sebagai identifikasi kelompok genetik kakao itu sendiri. Nah, kakao jenis Criollo atau Trinitario memiliki buah yang umumnya berwarna merah, sedangkan jenis kakao Forastero memiliki warna yang lebih hijau begitu. Nah, kemudian saya akan membahas tentang cara pengolahan kakao. Langsung saja, cara pengolahan kakao yang pertama itu adalah pengolahan buah dan bijinya. Biji kakao yang sudah diambil atau yang sudah dipanen itu dimasukkan ke dalam peti untuk difermentasi. Proses fermentasi ini sendiri memakan waktu kurang lebih 5-7 hari ya, sekitar seminggu begitu. Kemudian setelah proses fermentasi ini berakhir, maka biji kakao yang sudah difermentasi itu harus segera langsung dicuci untuk menghentikan proses fermentasi. Setelah biji kakao dicuci, maka biji kakao siap untuk dikeringkan dengan bantuan sinar matahari langsung untuk mendapatkan mutu yang lebih baik. Lalu biji kakao yang sudah kering ini nantinya akan dilakukan proses pemanggangan. Kemudian yang kedua adalah pengolahan pasta. Nah, pengolahan pasta ini merupakan pemisahan dari biji inti dan kulit ari setelah proses pemanggangan di pengolahan pertama tadi. Lalu biji inti ini nantinya akan digiling menjadi pasta, lalu dipres untuk menjadi 2 partikel lemak dan coklat. Kemudian cara yang ketiga adalah pengolahan lemaknya. Pengolahan lemaknya ini merupakan lemak yang berasal dari pasta tadi yang sudah dipres itu, dengan karakter lemak ini bersifat plastis. Kemudian cara pengolahan kakao yang keempat adalah pengolahan bubuk. Pengolahan bubuk ini merupakan bentuk dari pengepresan pasta yang terbentuk menjadi padatan coklat. Lalu padatan coklat ini nantinya akan digiling menjadi bubuk coklat. Yang terakhir atau yang kelima itu pengolahan lemak dan bubuknya. Pengolahan lemak dan bubuk ini merupakan pencampuran lemak dan bubuk yang dapat diolah sebagai nantinya menjadi aneka macam jenis pengolahan lainnya begitu. Nah, selanjutnya banyak nih yang bertanya-tanya mengenai rasa dari kakao sendiri. Sebenarnya rasa dari kakao itu pahit, kemudian ada asamnya juga, dan kemudian ada sedikit dari manisnya. Tetapi sebenarnya masyarakat itu kurang menyukai rasa dari kakao ini, sehingga dibuatlah dari cara pengolahan yang sudah kita bahas sebelumnya itu menjadi coklat. Biasanya ada coklat bubuk maupun coklat pasta gitu ya. Coklat ini juga merupakan salah satu produk olahan kakao itu yang banyak digemari masyarakat karena cita rasanya yang enak atau khas begitu.
Cita rasa dari coklat ini juga sangat ditentukan nih oleh faktor fermentasi dan pengeringan dari biji kakao tadi. Nah, rasa khas dari coklat ini tidak lain adalah suatu kombinasi yang seimbang dari rasa dasar pahit, asam, dan manis dari rasa kakao yang belum terolah begitu. Untuk mendapatkan coklat yang memiliki rasa khas coklat yang tinggi serta warna dan aromanya yang baik, maka bahan baku yang digunakan pada pembuatan coklat ini adalah biji kakao yang sudah terfermentasi dan sudah dikeringkan dengan baik begitu. Nah, kemudian kita beralih ke tekstur dari kakao. Tekstur kakao itu bermacam-macam ya, karena tekstur dari kakao ini juga bisa untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari kakao. Langsung saja dimulai dari yang paling kiri, itu ada fully brown atau coklat penuh. Kemudian di sebelah kanannya ada partly brown, artinya coklat sebagian. Kemudian yang tengah atau nomor 3 itu ada partly purple atau ungu sebagian. Kemudian dua dari kanan adalah purple atau ungu saja, atau bisa juga dikatakan dengan fully purple gitu ya, ungu penuh. Kemudian yang terakhir yang paling kanan ada slutty yang berwarna hijau ketuaan begitu. Nah, sekarang kita beralih ke senyawa bioaktif yang sudah ditunggu-tunggu nih. Nah, kenapa kita harus perlu membahas senyawa bioaktif dari kakao ini? Supaya kita juga tahu bahwa kakao selain rasanya enak yang diubah menjadi coklat gitu, dapat mencegah atau mengobati beberapa penyakit dalam tubuh kita. Langsung saja, kakao itu mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat mencegah terjadinya penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah dan mengandung antioksidan berupa flavonoid yang dapat mengendalikan radikal bebas penyebab kanker. Nah, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa kakao mengandung senyawa polifenolik atau polifenol dengan konsentrasi yang cukup tinggi loh, terutama senyawa flavanolnya. Senyawa ini banyak dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari memperbaiki aliran darah, membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, menurunkan tekanan darah, mencegah penggumpalan darah, menstimulasi sintesis oksida nitrit, dan sebagai antiinflamasi juga. Kemudian, senyawa fenolik dalam kakao ini memiliki beberapa kelompok kelas molekul, yaitu ada katekin, epikatekin, antosianin, proantosianidin, asam fenolik, tanin terkondensasi, flavonoid lain, dan beberapa komponen minor lainnya. Nah, sekarang kita bahas senyawa fenolik pada kakao yang memiliki sifat sebagai antimikroba juga dapat berfungsi baik untuk melawan beberapa jenis bakteri patogen yang terdapat pada bahan makanan, tetapi juga mampu melawan beberapa jenis bakteri karsinogenik atau bakteri penyebab kanker. Nah, kemudian ada senyawa epikatekin yang sudah kita singgung tadi. Itu merupakan senyawa dari polifenol yang juga banyak ditemukan pada coklat dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menghambat proses oksidasi plasma lemak atau lipida itu ya, karena kemampuannya untuk mengikat senyawa kolesterol berkerapatan rendah atau yang biasa disebut dengan low density lipoprotein atau LDL yang biasa disingkat. Kemudian biji dari kakao ini mengandung banyak minyak atau lemaknya, yaitu sekitar 35-50%. Persenannya ini melebihi dari jumlah karbohidratnya sendiri. Selain lemak, pastinya biji kakao yang sudah disebutkan tadi mengandung karbohidrat, protein juga ada, theobromine, dan juga kafein. Nah, kernel kakao juga mengandung theobromine dan kulit arinya tuh mengandung senyawa alkaloid. Sehingga biji kakao itu juga mengandung senyawa kafein dan lemak kakao yang berasal dari nib kakao itu.
Kemudian coklat kan tadi juga sudah disinggung memiliki kandungan teobromin dan kafein yang merupakan senyawa yang bekerja di pusat saraf yang dalam jumlah tertentu dapat mengangkat mood menjadi lebih baik. Kemudian teobromin itu juga merupakan senyawa untuk mengobati diuretik ringan, menjadi stimulan jantung dan dapat digunakan sebagai menurunkan tekanan darah. Sudah selesai pembahasan kita mengenai kokoa kali ini. Semoga apa yang kita ulas dan kita bahas tadi bisa menambah pengetahuan kita akan kokoa yang begitu banyak manfaatnya juga untuk kesehatan kita selain rasanya yang enak ya. Sampai jumpa.